Beberapa waktu lalu saya sempat terima pesan dari orang yang nggak dikenal. Dia bilang kalau istri dan anaknya Yoga tuh masih hidup. Ya, waktu itu sih saya mikir, ini sih cuma orang iseng aja. Tapi akhir-akhir ini saya jadi malah curiga. Karena setelah kita cek ke makam itu, ternyata makam itu kosong. Gimana ceritanya sampai Bapak tahu kalau kuburan itu kosong? Iya, gini. Jadi di lokasi makam itu sebentar lagi akan dibangun sebuah hotel. Jadi dengan sangat terpaksa, saya harus pindahkan makam-makam itu ke tempat lain. Oke? Nah, pada saat kita mau mindahin, saat penggalian, ternyata makam itu kosong. Ini foto makamnya. Jadi setelah bertahun-tahun, Pak Baskara baru tahu sekarang kalau kuburannya kosong. Iya, tadi kan saya bilang, kalau saya sama sekali nggak pernah lihat proses pemakaman mereka. Makanya saya minta kamu untuk menyelidiki ini dengan harapan kamu bisa menemukan di mana keberadaan istri dan anak Yoga. Kamu bersedia kan? Oke. Saya suka ceritanya menarik. Saya akan bantu Bapak. Karena saya suka sama hal-hal yang menantang seperti ini. Ya, tapi saya minta untuk kamu jalanin rencana ini, tolong semuanya rahasia. Bahkan jangan sampai keluarga saya juga tahu. Karena mungkin aja mereka nggak suka kalau mereka tahu ada rencana ini. Lalu soal penembakan Romeo gimana, Pak? Oh iya, itu tetap kamu lanjutkan. Nah sekarang saya minta kamu juga sambil berbarengan untuk jalankan penyelidikan kamu terhadap keberadaan anak dari Yoga, juga istrinya. Karena dua kasus ini sangat penting. Maka saya minta kamu untuk bantu saya. Baik. Saya berharap kamu bisa menemukan anak dan istri Yoga. Saya akan sangat bersyukur kalau ternyata memang mereka masih hidup. Oke. Saya akan segera melakukan penyelidikan dan kasih reportnya ke Bapak. Makasih. Hari ini Kayla seneng banget karena Kayla bisa ketemu sama Tante Peri terus. Papa senang sayang, kalau kamu juga senang. Tapi kamu bantu doa ya. Mudah-mudahan Kayla bisa panggil Tante Peri dengan sebutan Mama. Kayla emang udah anggap Tante Peri kayak mamanya Kayla sendiri, Pak. Iya sayang. Yaudah, kita pamit ya. Kamu say goodbye dulu sama Tante Peri. Tante Peri, Kayla pulang dulu ya. Iya, sayang, kamu hati-hati bilang. Ya, bilang sama Papa kalau bawa mobil jangan ngebut-ngebut. Ya Tante Peri, Kayla nanti ingetin Papa. Kenapa kamu nggak ngomong langsung ke saya? Gak enak, Pak, kalau saya ngomong langsung. Nggak apa-apa Yasmin. Justru kalau kamu ngomong langsung, saya malah seneng. Itu artinya kamu perhatian sama saya. Ya udah kalau gitu, saya sama Kayla pulang dulu ya. Nanti kalau sampai rumah,
saya kabarin kamu. Iya, Pak. Ya harusnya sebagai calon tunangan pasti seneng dong kalau terus dikabarin, diupdate gitu, ya kan? Iya, Pak. Yaudah, kita pamit ya. Dadah Tante Pri. Tarik Mila. Pamit ya. Ya. Yuk. Gimana ini ya? Aku akan melakukan pertunangan sama Parangga, tapi pasti setelah itu ada namanya pernikahan. Duh, masalahnya aku tuh nggak mau nikah sama dia. Sebenarnya kan intinya aku mau masuk keluarga Cakarinata karena aku yang menyelidiki ini semua. Tapi masalahnya Bu Ajeng yang mempercepat semuanya. Takutnya nanti aku nggak ada waktu gimana ya? Terus gimana juga aku harus jelasin ke Romeo tentang masalah ini. Soal yoga dan anak istrinya aku harus mulai dari mana ya? Fakta kalau kuburannya kosong aja udah mengagetkan. Jangan-jangan benar lagi mereka masih hidup. Pak, boleh Kak Bapak kirimin ke saya nomor orang yang kirim pesan tentang Rati dan anak-anaknya? Bapak masih simpan kan? Oh iya, masih ada. Tapi waktu itu sih saya coba hubungin lagi. Dan udah nggak bisa dihubungin. Tapi ada. Saya bisa kirim kamu. Gak apa-apa Pak, kirimin aja dulu. Ntar saya coba lacak dengan cara saya sendiri. Iya. Bentar ya. Oke, udah saya forward kamu ya. Kenapa Papa Baskara bilang kalau nomor ini nggak bisa dihubungin? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Bener lagi nomornya nggak bisa dihubungin. Jangan-jangan itu orang sengaja pakai nomor itu cuman buat ngirim pesan ke Pak Baskara. Tapi siapa pengirim pesannya ya? Dan apa motivasi dia ngirim pesan kayak gitu ke Pak Baskara? Halo? Gue butuh bantuan lo. Iya, gue perlu lo buat ngelacak nomor telepon. Dan gue perlu tahu itu nomor terakhir terdeteksi di mana. Oke, gue kirimin sekarang. Tapi lo periksa secepatnya ya, dan kabarin gue. Oke, gue tunggu. Kamu kenapa? Ya aku kaget lah. Kamu ngapain bukain pintu pakai begituan? Pakai masker? Iya itu masker. Aku lagi perawatan. Ya aku mana tahu. Ya terus kenapa kamu kaget? Ya kaget lah, muka kamu beda. Ya udah ngapain di sini kok nggak masuk? Aku boleh masuk? Ya boleh lah sayang, masuk lah. Silakan duduk. Mbak Dia mana?
Sepi. Mungkin lagi sholat di kamarnya. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Kayaknya sekarang muka kamu nggak glowing deh. Hah? Dia kayak stres nih mikirin aku nih. Masa sih gitu? Iya beneran, kamu kurang glowing ini. Harus dirawat nih sekarang. Maksud kamu aku jelek sekarang? Siapa yang bilang kamu jelek? Aku nggak ada ngomong. Aku nggak ngomong. Aku cuma bilang kamu kurang glowing. Nah sekarang kan kamu udah punya pacar. Aku mau pacar aku ganteng. Karena sekarang udah ada yang ngurus. Kamu harus pakai masker seperti apa yang aku pakai ini. Belum pernah kan? Ya emang aku nggak pernah pakai begituan. Ya udah pakai sekarang. Tapi kan Gak boleh. Nanti aku ngambek nih. Dah, aku ambilin dulu. Sebentar. kenapa aku ketawa? Lucu. Lihat kamu. Nih, kamu lihat nggak? Kamu kayak hantu. Ini demi kamu nih, aku rela diginiin. Aku nggak pernah sebelumnya. Gimana kenapa sih, kan biar makin ganteng. Mas sekarang kurang ganteng. Ya udah ganteng sih, tapi kan biar makin ganteng aja. Kita harus foto deh. Aku mau kamu harus foto. Kita bukannya lagi pakai ini. Anjiran aku lagi aneh, Mit diajak foto. Jelek gak sih? Kamu kayak hantu. Pegel nih lama-lama. Sabar, sebentar lagi. Sayang, kedepannya kita bisa nggak ya punya waktu bersama kayak gitu lagi? Ya aku sih berharap semoga kedepannya bisa kayak gini terus ya sayangnya. Walaupun menurut aku agak susah nih. Maksud kamu? Ya soalnya Bu Ajeng minta Pak Rangga untuk majuin ini pertunangan. Gimana? Udah nanti deh aku ceritainnya ya. Udah dong, kan kita lagi mau happy-happy, kan kita lagi mau quality time. Udah. Sen. Apa sih? Itu takut. Kamu nggak takut? Kok kayak gara-gara kamu bukan gara-gara setannya? Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Kamu apa-apaan sih, Yas? Dokter Romeo juga ngapain sih begitu, ih? Ya aku begini karena disuruh sama Yasmin. Ya lagian dokter mau aja sih dikerjain sama Yasmin. Udah buka aja deh. Ya namanya juga cinta, Mbak, mau gimana? Ya, emang sih kalau lagi cinta ya, lagi bucin-bucinnya lagi ya kan? Iya. Jadi apa aja mau disuruh. Iya. Udah sih buka aja, An. Nggak mau. Udah ah. Mbak masak dulu deh buat makan malam. Ih.